Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ya, selamat datang di podcast kita pada hari ini. Nah, tema kita pada hari ini langsung aja ya. Kita ingin membahas tentang gagal bukan berarti harus menyerah. Wah, Nah, menarik banget sih temanya. Karena menurut aku ya, kayak kegagalan itu memang sesuatu yang pasti banget dirasain semua orang. mm, mm, mm. Setuju Uh, sih. ya, and there is choices. Kalau misalnya kita gagal, kita punya pilihan nih. Kita mau bangun atau terus-terusan di dalam kegagalan itu atau nyerah gitu. Jadi menurut aku ya ini topik yang benar-benar esensial banget buat dibahas dan sebenarnya sangat applicable sih di kehidupan kita sehari-hari gitu. Iya, benar sekali. Dan menurut aku juga, kita nih kan kalau hidup tuh ada purpose ya, ada yang mau kita capai gitu. Nah, terkadang yang ingin kita capai itu tidak seperti yang kita mau gitu. Kadang-kadang uh, hasil dari yang kita ingin capai itu adalah kegagalan itu sendiri dibandingkan keberhasilan. Seringnya begitu. Nah, kadang-kadang tuh kita perlu tahu untuk bagaimana mengatur um, atau memanage cara kita untuk menghadapi kegagalan itu sendiri. Ya nggak sih? Iya sih bener banget. Em, Contoh nih ya, paling simple aja deh. Kayaknya di usia-usia kita sekarang ini relatable banget sih, oh my god. Di usia-usia kita sekarang biasanya tuh paling umum gagal dapet kerjaan gitu. Atau nggak keterima, nggak lolos di seleksi kerjaan. Ya, I mean wajar banget sih. Dan rugi banget buat orang-orang yang di usia 20-an cuma nyoba satu atau dua maybe lowongan kerja atau apa. I mean ini kesempatan kita buat daftar sebanyak mungkin dan dapetin kegagalan yang sebanyak mungkin karena bisa jadi dari kegagalan-kegagalan kita itu kita bisa jadiin ya pelajaran atau kita bisa jadiin pengalaman yang nggak kita ulangi lagi di apa ya di Masa kehidupan depan. selanjutnya gitu. Gitu sih menurut Mm-mm. aku. Dan kalau misalnya nih aku pribadi ya, misalnya aku nggak lolos di satu instansi, let's say, um, aku bakal kayak pasti sedih sih pas awal-awal. Apalagi kalau kita emang niat banget gitu kan. Pasti kayak Mm-mm. ya lolos nih gitu. Tapi di sini yang aku bilang tadi kita punya dua pilihan, tetap bersedih-sedih dengan kegagalan kita, Mm-mm. atau kita nyari yang lain, nyari kesempatan yang lebih banyak kayak gitu. Kita bisa langsung move forward daripada Iya, cuma sedih-sedih doang gitu. iya, bener banget sih, setuju. By the way, kamu nih berarti sekarang lagi masa pencarian pekerjaan ya? Yes. Ya, Fresh graduate issues. ya, sama banget sih. Kita di perahu yang sama, we are on the same boat. Dan aku melakukan refleksi baru-baru ini ya, terutama pas uh, pergantian tahun nih, terkait sebuah proses yang aku sukai nih, proses kegagalan itu sendiri. Nah, kebetulan nih aku cerita dari aku dulu ya. Kebetulan itu aku setelah lulus ya, uh, awalnya mikirnya ya life after graduation is all butterflies ya, because you're done with academic things gitu ya, that you have been through for the last few years gitu, for the last 4 years ya, tepatnya. Terus ternyata realitanya ya amazing gitu, a lot of butterflies gitu kan. Terus jadi aku mikir apa yang harus aku lakukan. Aku lakukan dengan upgrade CV, aku belajar lagi bagaimana cara um, apa namanya wawancara yang baik dan benar. Terus aku akhirnya menyadari bahwa aku mensyukuri sebuah proses yang aku temuin dengan mengenal diri sendiri. Nah, proses membuat CV, menuangkan pengalaman, mencari sesuatu yang relate dari apa yang kita
punya dengan pekerjaan yang kita inginkan, kemudian proses ditolak CV-nya atau proses wawancara yang ujungnya mungkin nggak langsung keterima dan keterangan kontrak itu, tapi dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kita jadi mengerti, oh ini pertanyaan ini nggak pernah aku tanyain ke diri aku sendiri gitu. Mungkin dari situ kita bakal mengenal diri kita sendiri. Nah, kegagalan-kegagalan itu sebenarnya adalah sudut pandang kita melihat bagaimana sih kita melihat diri kita gitu. Kalau kita dihadapkan dengan penolakan, apakah kita berhenti atau kita berjuang dengan melevasi diri gitu. Kalau dari kamu sendiri, kamu pernah ngerasain titik kegagalan dan nih ada apa ya, kayak climax point gitu yang kayak titik balik gitu Um, yang memorable. kalau memorable gitu ya, mungkin bukan masa sekarang tuh yang aku lagi sibuk apply kerjaan, tapi aku punya pengalaman waktu aku masih, I don't know whether it is junior high school or senior high school, tapi dulu aku pernah ikut lomba lomba kayak class meeting gitu tau gak sih, kayak setiap akhir tahun dan setelah ujian. Jadi Mm-mm. di tempat aku sekolah dulu itu ngadain kayak banyak lomba-lomba gitu, dan aku ikut lomba apa, cerdas cermat gitu ya. Dan dulu sih aku orangnya kompetitif banget, aku ngikutin kayak sebanyak mungkin yang aku bisa ikutin gitu. Jadi salah satunya ini cerdas cermat, dan ini I mean ngaruh banget ke, you know, pride kita sebagai students. Karena cerdas cermat ini kan kayak dulu asik banget sih, kayak ditontonin sama banyak orang, dan kayak kerasa banget deh kompetisinya. Nah, jadi waktu semester satu, I mean I don't know, it's first year not first semester ya, mungkin semester 2, akhir tahunnya Mm-mm. semester 2, aku itu kalah di babak final. Jadi tipis, tipis banget, poinnya juga tipis banget. Dan itu Mm-mm. ya sebagai seorang anak SMP atau SMA gitu, SMP deh kayaknya, sebagai seorang anak SMP yang masih bocah banget waktu itu, tahun pertama aku mungkin sekitar 15 tahun atau 16 tahun. Itu aku sedih Mm-mm. banget sih, kayak yang pertama malu, yang kedua kecewa sama diri sendiri, kecewa sama tim dan semacamnya gitu. Tapi di malam itu, pas kami kalah itu, kami ngelakuin, you know, like kind of reflections to our team. Mm-mm. Kesalahan kita di Mm-mm. mana, yang kita nggak pelajari itu yang mana, sampai kita sama-sama bikin target untuk tahun depan. Kayak ya udah sih, kita kalah sekarang, aku sedih banget, kita semua sedih banget, tapi kita harus menang di tahun depan. Yang sebenarnya itu buat anak SMP, tahun depan tuh lama banget, tau gak sih? Biasanya kita masang target untuk tahun depan, dan itu biasanya susah dicapainya karena butuh waktu yang lama. Kayak Mm-mm. tahun depan nih, sekarang aja kita susah kan, kayak tahun depan aku harus dapat kerjaan, atau tahun depan aku harus lulus scholarship. It's quite hard, girls, because itu punya durasi waktu yang cukup lama gitu. Tapi balik lagi waktu aku SMP dulu, itu tercapai, dan dalam 1 tahun itu kami benar-benar punya waktu khusus untuk kayak, you know, belajar, tahu hal baru, untuk menang di cerdas, sesimpel itu doang, cerdas cermat dong. Dan tahun depannya aku masih di tim yang sama dengan orang yang sama, karena udah punya target juga dulu, akhirnya tembus juara satu, walaupun cuma, well, cuma bukan antar sekolah, bahkan antar kelas doang gitu. Tapi itu Wow. eh, bangga banget sih untuk anak SMP, you know. Yang target di tahun lalunya tercapai, walaupun cuma antar kelas, sesimpel itu. Dan biasanya kalau misalnya kita udah dapat kegagalan, dan kegagalan itu nggak keulang lagi, I mean target kita, goal untuk nggak gagal Mm. lagi di hal yang sama, itu puasnya tuh beda. Gimana ya, kita Yeah, punya kepuasan tersendiri, karena wah, aku nggak exactly. gagal lagi, aku berhasil, aku nggak ngulangin kesalahan yang sama lagi tuh. Yeah, I know how it feels. I feel that too. I've been there before. Kayaknya kita punya pengalaman yang agak sama Mirip ya. sih, but yeah, I've never heard this information and story from you before. This story ya.
Tapi setelah aku lihat cerita kamu nih, aku lumayan relate sih. Dan ini berhubungan sama tim juga. Waktu aku SMA. Kalau kamu tim cerdas cermat berapa orang sih? 3 orang. 3. Ini debate Sama. kan. Yes. Yes. Yeah, and it was also content of 3 person. Yeah. Yes. And we quarrel lah, we fight lah because misunderstanding. Dan tim aku kebetulan cewek semua, you know lah. Wow. Maksudnya, kayak apa ya? We have our own ego lah gitu kan, gitu. Terus pada tahun pertama nih kami gagal gitu, karena apa ya? Belum punya mental yang kuat gitu. Tapi udah langsung ikut antar enggak sih, enggak acara antar provinsi, tapi skalanya provinsi di sebuah sekolah. Wow. Itu kelas 1 Wow. SMA belum belum tanding sama siapapun. That was our first apa namanya? Experience. Competition. Yeah, Ya, the competitions. competition. Terus sebagai anak daerah nih yang ke ibu kota lah kita bilang gitu kan. Ih, orang-orang kok keren-keren banget ya. Terus debate itu kan it's all about mental kan. Jadi Yeah. kalau misalnya diremehin sama tim yang lain tuh rasanya kayak wow, they're so arrogant dan kita nggak kuat gitu. Terus nanti pas jurinya kasih feedback juga rasanya kok kayaknya kita nggak menerima gitu. Bukan nggak menerima ya, kayak masih belum tahu ya proses belajar itu gimana. Kan apa ya, proses belajar tuh kan ya dinasehatin, banyak lah proses belajar tuh. Dan apa ya, kami saling menyalahkan diri masing-masing, kayak harusnya kamu ngomong ini, harusnya kamu ngomong ini, harusnya kamu jangan nangis gitu, harusnya kamu prepare, harusnya jangan panik gitu, kayak itulah pokoknya intinya. Pas Uh, meeting tuh eh, punya sifat masing-masing kan, jadi pas lomba itu baru kelihatan sifat masing-masing. Dan pulang-pulangnya ke sekolah kami ya apa ya, didudukin sama senior dan pelatih untuk ditanyain what happened to you all gitu. Misalnya jangan sampai karena satu kompetisi kemarin kalian bubar gitu, jadi harus diluruskan untuk kompetisi-kompetisi selanjutnya. Dari situ kami belajar satu sama lain, terus refleksi juga. Hingga tahun depannya tuh kelas 2, terus kelas 3 juga kayaknya kita won several debate competition gitu. Not several, but we have so many chance lah to go, even to win gitu. To be best speaker gitu di competition. Kayak ngerasa kayak yang kayak kamu tadi, rasanya kalau memenangkan sebuah perlombaan yang waktu yang kita kalah atau kita gagal sebelumnya itu rasanya tuh kayak awarding kan, kayak rasanya kayak yeah. I Wah, made it aku kayak. nggak gagal lagi. Wah, aku akhirnya berhasil nih hadapin yang ini gitu. Dan menariknya sih buat aku yang aku lihat ya dari dua cerita kita ini, kayaknya selain kita dapat apa ya, kayak kenal diri kita dan memenangkan untuk diri kita sendiri, aku pelajarin kalau kita tuh bisa apa ya, deal sama tim kayak gitu. Gimana sih cara Yeah. memenangkan sebuah perlombaan bukan cuma buat sendiri sendiri aja, tapi juga buat tim gitu. Kayak Yeah, bener saling banget. support gitu. Kayak nanti kamu bilang ini ya, nanti kamu bilang ini ya, kayak apa ya pembagiannya. Kan menurut aku ya, LCC ya, cerdas cermat sama debate itu kan hampir hampir sama ya. It's about knowledge and about the fast gitu. Ya, Maksudnya ya benar sih. masih berdasarkan Ketepatan dan knowledge. kecepatan dan ketenangan sih. I mean, Ya. debaters actually. When I was in senior high school, Mm-mm. I was selected to, you know, to go to others. It's not others region. It's still West Java. Tapi beda kabupaten ya mungkin ya. Aku nggak terlalu. I'm sorry for my geographical knowledge, but kayaknya itu beda kabupaten gitu deh. Tapi lumayan jauh soalnya berapa jam ya, kayaknya 6 jam perjalanan gitu di Bogor, dan itu sekolahnya di Subang kan. Ya, ya. Jadi itu aku ikut debate juga, dan was my first time. I mean, kadang-kadang guru tuh milihnya karena kita bagus ngomong di kelas atau segala macam dipilih, dan belum tentu kita bisa, mungkin Argumen. mempertahankan argumen bisa, tapi untuk melawan argumen orang belum tentu bisa kan gitu.
So it was my first time, dan itu kacau sih, kacau banget. Kayak kita nggak tahu pembagian apa speaker, first speaker, second speaker, and third speaker tuh gimana. Kayak emang benar-benar belajar banget sih dari waktu itu. Dan aku belajar kalau misalnya hal yang paling penting saat debat itu adalah tenang. Iya, Kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa mikir, kita bakal nyalahin tim, dan iya. kita bakal ketar-ketir banget nih kalau misalnya ada orang yang remehin kan. Padahal debate emang kayak gitu, kayak dia Mm-mm. seems kayak Mental. remehin kita, padahal dia juga sendirinya mungkin nggak terlalu Ketar-ketir. pede, ya ketar-ketir gitu, nggak terlalu pede dan semacamnya. Jadi ya, kayak ya udah gitu, Mm-mm. go for it, nggak usah ketar-ketir, nggak usah panik kalau misalnya diremehin sama tim orang, karena memang itu cara mainnya. Dan aku ngerasa ini agak relate sama eh, kayak dunia sekarang, Mm-mm. like social media things. It's really confusing, and it's really kayak malah bikin orang-orang jadi anxiety atau jadi even Mm-mm. depression, we don't know, because different experience. Tapi teman-teman aku banyak yang sampai eh apa ya, mental health-nya itu terganggu karena social media, terutama buat orang-orang yang gampang banget insecure, yang gampang banget Mm-mm. nggak pedean. Sedangkan ya, ya kayak kita tahu aja, social media itu emang tempatnya pamer kan. uh, Iya. a very small um, achievement, orang tuh bakal pamer di Instagram gitu, kayak keterima kerja, apalagi di usia sekarang ya, keterima kerja. Mm-mm. Terus mungkin they get promoted, jadi kayak, Mm-mm. ya kan. Terus Iya. even udah lulus, ada yang belum lulus, udah wisuda atau udah, like Mm-mm. every single phase in life, orang bakal share di Iya. social media, terutama yang bagus-bagusnya. Jadi kita Mm-mm. bakal terus-terusan compare. Padahal kita nggak tahu kan, di hidup mereka juga mungkin mereka ketar-ketir, mungkin mereka juga insecure ngelihat Instagramnya orang lain. Ya masih ada langit di atas langit kayak gitu. Coba, mungkin itu salah satu, bukan kegagalan sih. Itu salah satu hal yang bikin kita takut gagal. Salah satu hal yang bikin kita tuh takut buat apa ya? Buat loncat nih, buat nyari batu loncatan misalnya. Karena kayak terus-terusan insecure, ya gimana ya, nggak bagus juga gitu, orang jadi takut gagal, orang jadi malah uh, nggak fokus ke dirinya sendiri gitu. Aku Iya. at one time, ini kebanyakan banget yang ngomongnya, tapi ini penting. Iya. Suatu saat aku pernah mikir kayak, semakin banyak kita gagal, berarti semakin banyak kita nyoba hal baru. Yes, Nah, and exactly. and at that time it was my, um I have bare minimum uh to try something and to be failed on that thing. Jadi kayak aku gagal hari ini, aku no, hari ini kayak terlalu singkat gitu ya, kayak minggu ini atau bulan ini aku harus nyoba hal baru 10 misalnya, atau 5 aja deh, 5 hal baru. Dan kemungkinan besar hal baru yang kita coba itu pasti kita fail kan. And that's okay, Ya. daripada aku nggak nyoba apa-apa dan aku nggak gagal apa-apa, nggak dapet Mm-mm. kegagalan apa-apa gitu. Jadi sometimes kegagalan itu prestasi juga sih buat kita, karena kita udah nyoba hal baru Ya. Yang gitu. kayak lagu yang akhir ini nggak sih yang if You never we try. how would we know? Oke, pas banget nih tadi kamu ada sebutin kalau sekarang tuh orang banyak yang ngerasa apa, apalagi orang-orang sekeliling kita, mungkin kita gitu, yang ngerasa insecure sama pencapaian orang lain. Menurut kamu nih, faktor-faktor apa sih yang membuat orang tuh ngerasa gagal, kayak di aspek apa aja gitu, yang kayak the common one? The most common, Ya. and it's based on my experience ya. Um, Mm-mm. in this age gitu, di usia yang 20-an ya katanya orang quarter life crisis. To be honest, aku tuh belum ngerasain the really
quarter life crisis karena aku ngerasa masih kayak aman-aman aja, entah aku yang terlalu santai atau entah aku yang terlalu pede, I don't know. Tapi Mm-mm. aku ngelihat dari teman-teman di sekitar aku yang kita pasti punya pace yang beda-beda dalam hidup gitu ya. Yang paling bikin insecure itu adalah yang pertama bagian akademik. Itu parah sih, parah banget. Kayak Mm-mm. ada yang udah lulus, ada yang belum, ada yang sulit nih pace-nya, ada yang sulit, ada yang gampang gitu. Sebenarnya itu enggak Mm-mm. tergantung banget di akademik kita. Kalau lu pinter ya lu cepet lulus, sebenarnya enggak gitu. Kita nggak tahu ada hal-hal perintilan kecil di dalam itu yang bikin kita lama gitu. Kita nggak tahu apa dan itu banyak banget aspeknya. Dan yang Mm-mm. akademik itu either lulus lama atau cepet, terus juga di social tuh maksudnya kita aktif nggak di komunitas, kita mungkin ikut tika, like student exchange itu cukup bikin insecure sih, kayak Iya. tiba-tiba dia udah di Amerika kayak wah. Wah. Like kegiatan sosial, itu juga bikin insecure sih. Prestasi orang, achievement orang, sebenarnya segala aspek dari kehidupan tuh bisa bikin insecure sih. Kerjaan, Mm-mm. um, kayak dapat kerja, dapat promosi itu juga bikin orang lain bisa insecure atau sekedar um, hal yang kita dapetin tanpa usaha kita. Misalnya, maybe ada berapa persen lah dari teman-teman kita atau dari orang penduduk Indonesia sih ya, gede banget deh ngomongnya. Yang mereka udah terlahir dengan harta yang banyak di keluarga yang Mm-mm. dan mereka bisa pergi kemana aja mereka mau, itu juga bisa termasuk apa ya, insecure gitu. Hal yang Mm-mm. bikin orang insecure, prestis lah istilahnya. Prestis Ya. tuh bisa bikin orang lain insecure. Jadi banyak banget hal yang bisa bikin insecure. It's almost all of the things that is yang menjadi concern untuk seseorang tuh bisa bikin dia insecure. Dan itu sebenarnya Mm-mm. hal yang nggak begitu penting buat benar-benar kita pikirin karena kita bakal kehabisan banyak banget waktu kita buat fokus ke diri kita sendiri gitu. But Ya. sometimes kita juga butuh sih lihat ke atas, bukan untuk Buat banding-bandingin, bukan untuk insecure, tapi buat ya ya lah, dia motivasi. teman gua doang, dia teman satu kelas gua dulu, dia bisa loh sampai sejauh itu. Kayaknya kalau gua try harder, gue juga bakal bisa deh. Karena Jadi juga motivasi ya. iya, karena nggak semua orang itu bisa maju berdasarkan prestis gitu. Kadang memang dia kerja lebih kuat daripada kita. Kadang mungkin memang dia belajarnya lebih rajin, dia lebih aktif daripada kita gitu. Dan kita bisa Termasuk belajar. mm-mm. Mungkin termasuk dari rajinnya cari informasi ya, karena ya Ya, informasi itu menurut aku sebuah privilege juga ya, kayak dia dapat informasi itu dari mana ya, dari mungkin relasi atau mungkin dari dia cari sendiri gitu di internet mungkin gitu. Mungkin itu salah satu yang dimaksud aktif tadi ya. iya sih. Dan kadang kita males nyari, jadi kita nggak bisa melulu nyalahin. I mean, kita nggak bisa melulu bilang kita tuh pace hidupnya beda-beda. Kita tuh ya udah gimana ya, pace hidupnya beda-beda. Kadang bukan pace hidupnya yang beda-beda, tapi usaha you itu yang kurang gitu, paham gak sih? Kadang-kadang kita Iya, terlalu apa ya, bikin santai diri drama. sendiri gitu, terlalu drama. Ya udah aku di sini, ini tuh kemampuan aku. No, sometimes it's no. Sometimes itu belum nyoba cukup kuat, belum nyoba Mm-mm. teman you coba yang sampai dia sekarang bisa lebih maju dari you. Mungkin you lebih banyak main, kebanyakan main, terlalu santai, banyakan jajan gitu. Ya. Nggak nyoba hal-hal lain, nggak nyoba nyari informasi, even it's just information, you tuh masih kurang gitu. Sometimes orang harus Mm-mm. disadarin dengan hal-hal gitu, yang kayak gitu sih. Yes, setuju sih, setuju banget sih. Itu sih dari Dan aku. Kalau dari kamu mm-mm. gimana? Maybe you have Kalau another point of view. iya, same, same. Kebanyakan tuh orang-orang tuh ngerasa gagal karena itu, termasuk dari aku juga ya. Dari pekerjaan, dari akademik, dari privilege orang lain gitu, dari mungkin privilege itu termasuk kekayaan atau kelebihan lah. Skill tuh termasuk privilege seseorang juga gitu. Tapi bukan berarti itu kita jadikan kelemahan kita gitu. Ya,
tadi yang kayak kamu bilang, berarti kalau misalnya dia punya kayak gitu, why not I try harder Ya, gitu kan. Jadi, I have the same gitu. Mungkin kita punya jatah yang sama, cuman ya karena kita tadi tuh memperlambat gitu ya kan dengan berleha-leha gitu kan. Jadi ya mungkin harus mengupgrade diri lagi. Mungkin juga apa ya yang akhir-akhir ini membuat ya ketaatan seseorang juga yang membuat insecure gitu. Kayak iya kok sih. dia lebih alim gitu. Aku ngeliat kadang-kadang kok misalnya orang yang lebih taat ya. Kelihatannya kita nggak tahu ya apa yang terjadi gitu. Kita nggak bisa judge seseorang dari luarnya itu berdasarkan keimanannya dia gitu kan. Cuman aku ngerasa kadang-kadang tuh kenapa seseorang tuh dimuluskan hidupnya itu mungkin karena dia itu dekat sama Allah. Aku kadang merasa gitu. Mungkin aku kadang ngebandingin kok ini lebih bisa dibandingkan ini padahal si ini tuh lebih bisa gitu. Kok yang nggak bisa nih Hmm, dimudahkan gitu. Mungkin mungkin ini adalah bagaimana kedekatan dia sama Allah. Kita nggak tahu apa yang dilakukan di dalam apa ya ibadahnya dia sehingga itu yang mempercepat gitu kan iya sih. mempercepat akselerasi gitu. Oh mungkin apa ya, ketaatannya itu membuat dia tuh melangkah lebih maju kita nggak tahu gitu mengangkat Allah angkat derajatnya gitu kan. Terus apa lagi ya? Aku mau tanya nih, eh kedepannya kalau kamu ngerasain gagal nih, kira-kira pertanyaan ini benar belum kejadian ya, tapi how itu you think you would like to deal with the problem like the failure? How do you cope with coping mechanism with the failure lah? Alright. Ya, yang pasti aku bakalan sedih sih. Actually, your question is in the future, but lately, Mm-mm, I mean currently, mm-mm, aku tuh gagal gitu. Ya nggak perlu diceritain lah ya, tapi baru-baru aja aku gagal dan aku ngerasa sedih, of course. Ya kita mm-mm, boleh sedih sehari, 2 hari, and enough gitu. mm-mm, Hari ketiga stop sedih-sedih gitu loh, stop sedih-sedih dan you harus move forward, you harus move on dan you cari kesempatan yang lebih luas. Atau kalau misalnya you masih bisa perbaiki kegagalan you ya ya perbaiki gitu. Jangan sedih-sedih doang. I mean sedih mm-mm, itu hal yang wajar tapi um, gimana cara kita bangkit, gimana cara kita cari opportunity yang lebih besar itu lebih penting gitu. I mm-mm. mean fokus ke depan sih. Iya, iya sih, Kalau kamu bener banget. gimana? Kalau aku eh, banyak yang aku pikir aku kayaknya mungkin ya kita karena kita di keadaan yang sekarang nih kita berpikir jernih nih kita bisa pikir gimana cara ngadepin masalah. Mungkin waktu kita ngadepin masalahnya sendiri kayak kegagalan gitu kita nggak bisa kontrol diri kita ya kayak maybe we'll cry a lot gitu kan. Tapi yang aku pikir aku persiapkan untuk kegagalan aku adalah aku mikir oke kalau rezeki pasti nggak kemana gitu itu baik pekerjaan atau misalnya akademik ya mungkin sehari mau lanjut pendidikan gitu oke kalau misalnya aku nggak lulus mungkin bukan rezeki aku yang penting aku udah coba gitu terus yang kedua aku tuh sering banget mikir kayak kalau misalnya ada orang-orang yang lulus ya orang terdekat aku yang lulus terus atau diberi apa ya pekerjaan gitu sedangkan aku enggak aku mikir kayak ini. Halo Pit. Oke teman-teman, I think that's all from us. Pipit juga udah tiba-tiba ke unconnected. I don't know why. Maybe it's because connection issues or ya jaringan lah biasa. Okay, thank you for listening to us and see you in the next podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.